Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi kita bertemu di online dan biarlah kiranya dalam kasih karunia Tuhan tetap sama. Mari kita mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Bapa, Allah kami yang kudus, Tuhan Yesus, Engkau sungguh mulia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada saat pagi hari ini semua oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Kau sertai kami ya Bapa. Biar lawatan-Mu Tuhan kami tetap percaya. Tidak ada yang berubah Tuhan. Tetap sama ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan saat pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik. Ku bersyukur Tuhan. Ini kami ya Bapa. Ini kami ya Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui setiap hati kami dan jiwa kami ya Tuhan yang rindu kepadamu ya Allah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
nama-Mu ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian. Nyanyi bagi Dia. Pagi hari ini kita boleh bernafas semua oleh karena kemurahan-Nya. Mari kita akan bernyanyi bagi Dia. Kita mau angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu. Mari katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu ya Tuhan, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, amin Tuhan, karena kasih-Mu. Sekarang nyanyikan, kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Kami bersorak bagi Engkau, karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi-Mu Tuhan, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya Tuhan Yesus, kami agungkan Engkau Allah. Mari kita akan sambung pujian, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita mau dengar panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah.
semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya kami mau berdiri Tuhan, bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, kami nyatakan kebesaran sampai setiap lutut. Amin. Semua lidah mengaku Yesus Engkaulah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, dialah raja, raja. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar saya akan membawakan pengumuman dan persembahan boleh diberikan melalui bank-bank yang disediakan. Dan kami berterima kasih bagi jemaat sekalian GBI Pamulang Permai 2 yang telah memberikan, dan kami percaya Tuhan pasti akan memberkati kembali. Dan mari saudara, sebelum firman Tuhan kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkau yang menyatakan dirimu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus saat pagi hari ini, Kau layakkan kami Tuhan, untuk kami dapat membawa setiap doa-doa syafaat kami. Kami berdoa buat Indonesia ya Bapa, buat bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Bangsa yang Kau layakkan Tuhan Yesus. Kau mampukan Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi, beserta dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Allah sertai mereka Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, Kau berikan hati yang takut akan Engkau ya Bapa di dalam memimpin bangsa ini. Berikan hati yang murni, yang adil ya Bapa, dan bijaksana. Kau juga memberkati Tuhan setiap keamanan dan pertahanan politik, perekonomian bangsa ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracara Tuhan buat bangsa Indonesia ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para tim medis Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau mampukan mereka, Allah kuatkan mereka Tuhan. Mereka yang rela menjaga setiap pasien-pasien yang terkena COVID ya Bapa. Allah urapi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari penularan ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kesehatan dan kekuatan yang berasal dari Engkau Tuhan boleh menjadi bagian mereka ya Bapa. Kami serahkan Tuhan para tim medis ke dalam tangan-Mu. Allah juga mengurapi Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Denny Tenda beserta keluarga Tuhan, istri dan anaknya ya Bapa. Allah urapi mereka Tuhan Yesus. Kau berikan mereka kekuatan, pergumulan mereka Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tetap setia di dalam setiap menjawab doa mereka ya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kau juga mengurapi buat gereja kami Tuhan, GBI Pamulang Permai 2. Allah Engkau sertai Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap fasilitas yang Kau sediakan ya Bapa. Biarpun Tuhan Yesus kami menjalankan ibadah online ya Bapa, kami tetap percaya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu tetap sama ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang heran dan ajaib. Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan bila akhirnya Tuhan Yesus, doa-doa kami ini ya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara kita akan persiapkan hati kita. Dan kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus.
dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu, dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ruh hidup
hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, segala hormat, segala kemuliaan, segala kekudusan dan kekudusan hanyalah nama-Mu yang layak disembah. Engkau Allah yang suci, Allah yang besar dan luar biasa, Allah yang kuat, Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pemeliharaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai hari ini. Kau memberikan kepada kami Tuhan perlindungan, pemeliharaan, dan kebaikan-kebaikan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh dalam kondisi sehat melayani Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada di rumah, jemaat-Mu Tuhan, semuanya dalam kondisi, dalam perlindungan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu terus berhati-hati, menjaga, memelihara kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, keuangan kami, pekerjaan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Justru melalui apa yang kami hadapi hari-hari ini, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk semakin mengasihi Engkau, dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kami dengar, kami pelajari, dan kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami boleh berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Urapi hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih untuk WL Singers dan pemain musik. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian walaupun dalam atau suasana pandemi COVID-19 yang belum selesai. Dan kita bertemu secara online, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi biarlah pagi ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah terbatas dengan tempat dan waktu, saudaraku ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah mungkin sedang melihat tayangan ini. Jikalau ada Alkitab atau ada handphone yang berisi Alkitab, mari kita baca bersama-sama saudaraku. Firman Tuhan hari ini masih berhubungan dengan membangun manusia rohani, saudaraku ya. Membangun manusia rohani. Kalau kemarin seri ke-5, sekarang kita sambung lagi di seri yang ke-6, saudaraku ya. Di sesi ke-6 ini kita akan menyambung di seri yang kemarin. Kalau kita kemarin membahas tentang Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ayo kita baca terlebih dahulu ayatnya supaya kita bisa mengerti sambungannya saudaraku ya. Roma pasal 12 ayat 1. Kalau saudara sudah ketemu, katakan amin. Amin ya saudaraku. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kompak. Jangan buru-buru saudaraku ya. Kita baca, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu di seri yang kelima, saya membahas tentang apa arti demi kemurahan Allah. Apa arti daripada Paulus menasehati kita. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma itu bukan pilihan. Jadi sekali lagi nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus itu bukan pilihan. Boleh kita lakukan, boleh tidak. Tetapi Paulus memberikan nasihat di sini artinya memberikan suatu perintah, memberikan suatu dorongan, memberikan suatu keharusan. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah berkorban bagi kita di kayu salib, dia sudah memberikan segala-galanya, dia sudah mencurahkan darahnya, tubuhnya sudah dihancurkan untuk kita, maka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita dan memberikan perintah. Perintahnya apa saudaraku? Untuk mempersembahkan tubuh. Nah, tubuh yang dimaksud di sini adalah soma, ya, bukan petoma. Ya, soma itu artinya tubuh yang masih ada nafasnya, saudaraku, ya, masih ada jiwa dan roh. Kalau petoma itu mayat, saudaraku, ya. Petoma itu mayat. Itu adalah pertemuan-pertemuan kita yang terdahulu, saudaraku. Ya, jadi saya sedikit membahas, saudaraku, ya. Jadi tubuh yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini memiliki pengertian seluruh komponen yang ada dalam diri kita. Yaitu daging kita, jiwa kita, dan roh kita. Roh kita berasal dari Bapa. Kita bisa hidup, kita diberikan nafas kehidupan. Yaitu nesyamah. Ya, pertemuan kita yang terdahulu sudah kita bahas. Hati nurani, yaitu nesyamah. Roh inilah yang membuat kita hidup. Roh inilah yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Roh inilah yang membuat kita menjadi makhluk yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, kemudian jiwa. Jiwa ini, di dalam jiwa ada pikiran dan perasaan kita. Ada keinginan, ada nafsu, jiwa. Kalau kita nggak ada jiwa, maka kita tidak hidup, saudaraku, ya. Jiwa ini adalah pikiran dan perasaan kita. Nah, kemudian tubuh itu daging kita ini. Rasul Paulus tidak berbicara bahwa mempersembahkan tubuh ini hanya petoma, atau kalau kita sudah mati, kita sudah jadi mayat, kemudian kita persembahkan. Tidak. Ya kan, saudaraku? Tetapi dalam kondisi sekarang masih sehat, kondisi kita masih ada jiwa dan rohnya, saudaraku kita, yuk kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, yang hidup, persembahan yang hidup itu seperti apa? Persembahan yang hidup adalah persembahan yang zoe atau zao. Persembahan yang berkualitas. Persembahan yang berkualitas tinggi. Jadi kalau saudara memberikan persembahan tubuh, saudaraku, yaitu pikiran, perasaan, roh, ya kan? Termasuk dengan tubuh kita, daging kita, ayo kita berikan dengan kondisi berkualitas yang baik. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, saya anjurkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga sudah bisa atau harusnya memelihara tubuh kita. Memelihara jiwa dan roh kita. Ya kan? Tubuh misalnya, ayo kita jaga kesehatan kita. Jaga pola makan kita. Ya kan? Jangan sampai kita sudah sakit-sakitan, kita sudah bolak-balik masuk rumah sakit, ya kan? Tubuh kita sudah mulai remuk gitu ya saudaraku, bagian-bagian tubuh kita, organ kita sudah mulai rusak, kemudian kita baru persembahkan buat Tuhan. Itu terlambat, saudara. Oleh sebab itu saya ajak jemaat untuk mulai berhati-hati dengan gaya hidup kita. Dengan pikiran dan perasaan pun juga sama, saudaraku. Pikiran dan perasaan kita harus kita jaga. Jangan sampai pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran dunia ini. Jangan sampai pikiran kita dipengaruhi oleh pikiran yang jahat. Jangan sampai pikiran kita dikuasai oleh pikiran iblis. Ya kan? Berapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan, Petrus pun juga bisa dikuasai oleh iblis. Ya kan? Yesus berbicara kepada Petrus di Injil Matius, saudaraku, katakan, "Hai iblis, enyahlah daripadaku." Saudara,
Petrus pun juga pikirannya juga bisa dikuasai oleh kuasa gelap. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga pikiran kita. Perasaan kita bagaimana? Ya kan, saya sudah sampaikan juga di youth saudaraku, di anak-anak muda. Jaga perasaan kita dari segala kepahitan. Hati-hati, jangan beri kesempatan buat iblis untuk menggerogoti perasaan kita. Kebencian kita, kemarahan kita, kekesalan kita, iri saudaraku. Orang lain lebih maju, saudara iri, saudara lebih stres gitu ya, mikirin, punya perasaan benci, dengki. Itu merusak persembahan tubuh yang hidup, saudara. Jadi saudaraku semuanya harus lengkap. Ya kan, kalau roh gimana? Roh tentunya kita jaga dengan firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan bahas, saudaraku ya. Persembahan yang hidup, saudaraku ya. Zoe atau Zao, saudaraku. Persembahan yang berkenan, kudus dan berkenan. Nah, hari ini kita akan bahas, saudaraku, mengapa persembahan tubuh itu harus kudus dan berkenan. Ya kan? Kalau ada waktunya kita akan bahas, kenapa harus kudus dan berkenan. Apa itu ibadahmu yang sejati? Nah, mari kita akan bahas, saudaraku ya. Nah, kalau kita perhatikan, saudaraku, di dalam ayat yang Roma pasal 12 tadi, kita akan baca sekali lagi saya bacakan, saudaraku. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Katakan bersama-sama, kudus. Ya, saudara, kata kudus ini adalah kata yang menarik kita pelajari, saudaraku. Jangan sampai kita memiliki konsep berpikir kudus itu yang keliru. Kata kudus di sini bukan begini, saudara. Saya mau jelaskan sedikit. Kudus itu bukan sederhana, tidak segampang yang kita kira. Selama ini kita berpikir bahwa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia mati di kayu salib untuk kita. Kemudian kita berlutut dan kita menyembah Tuhan dan kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bertobat, kita menyatakan, Tuhan, aku mengaku dosaku, aku dikuduskan oleh darah Kristus, amin, selesai. Terus saudara menjadi kudus. Terus kita menjadi kudus suci. Tidak segampang itu, saudara. Ya kan? Betul, dikuduskan, yang kudus. Kata kudus ini, saudaraku, itu dari asal kata yaitu hagiazo, ya. Hagiazo, hagios, ya. Hagios atau hagiazo. Perhatikan kata kudus. Kata kudus adalah terjemahan dari bahasa Yunani digunakan hagios. Yang memiliki pengertian salah satunya adalah set apart by and for God. Set apart itu dipisahkan. Jadi dikuduskan ini artinya bukan saudara terus mendadak setelah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, wajah saudara yang dulunya banyak jerawatnya yang menjadi mengkilap, menjadi putih, menjadi bersih, kemudian badan kita yang dulunya penuh dengan, maaf ya, dengan jerawat, dengan panu, dengan bekas luka, terus tahu-tahu jadi suci. Tidak seperti itu. Tetapi kata kudus di sini adalah dipisahkan, oke, dikhususkan, set apart by atau for God, dipisahkan oleh Allah dan untuk Allah. Jadi kudus ini tidak segampang yang kita kira, saudara. Kudus atau dikuduskan itu perlu proses. Katakan bersama-sama, proses. Jadi kudus itu tidak langsung serta-merta kita berlutut di hadapan Tuhan, minta ampun, kemudian disucikan, kuduskan. Terus kita suci. Tidak, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, dalam pelajaran kita yang terdahulu, kita membaca tentang nesyamah, hati nurani. Secara naluri manusia yang sudah berdosa ini, saudara, hidup kita ini memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Kenapa? Hidup kita ini sudah dikuasai oleh keinginan dosa. Ada tabiat dosa yang menempel di dalam diri kita. Ini yang perlu dikuduskan.
Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata dikuduskan di sini, yang kudus ini artinya yang sudah dipisahkan atau sudah dikhususkan. Untuk siapa? Untuk Allah. Oke? Pengudusan dipahami ada dua, kalau boleh saya katakan dua dimensi, saudaraku ya. Tapi ya oke lah saya katakan dua dimensi, ya, gampang saja. Dimensi yang pertama, pengudusan itu betul dilakukan oleh darah Kristus. Oke, Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menguduskan kita. Ya, itu yang pertama. Tetapi pengudusan yang kedua, dimensi yang kedua adalah kita pun juga harus memiliki respon yang positif masuk di dalam proses pengudusan. Jadi pengudusan oleh darah Kristus itu harus ditanggapi atau diresponi dengan baik oleh sikap hati kita dan kemauan kita untuk dikuduskan. Dengan apa saudaraku? Dengan firman. Dengan kebenaran. Yuk kita baca Alkitab kita saudara ya. Baca ayat kita, Alkitab kita. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama saudaraku. Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ibrani 13 ayat 12. Saya baca, kita akan baca ya saudaraku. Yuk, 1, 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Untuk apa saudaraku? Menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi proses pengudusan yang pertama yang dilakukan adalah pengorbanan Yesus. Darahnya dicurahkan. Darahnya menyucikan kita. Tanpa darah Tuhan Yesus Kristus, kita nggak layak menghadap kepada Bapa. Tetapi karena kita sudah dikuduskan secara pasif, artinya darah Yesus yang menyucikan kita, ya kan, di luar pintu gerbang, saudaraku, kita bisa masuk kepada Allah Bapa. Saudara, pintu gerbang yang dimaksud di sini begini saudara. Pada zaman dulu saudaraku, tiap tahun seluruh umat Israel itu harus datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan korban kepada Allah. Bentuk korbannya adalah domba, lembu, saudaraku ya, burung merpati, ya kan, atau gandum, ya kan, tepung, bukan gandum, tepung, saudaraku ya, segenggam tepung. Saudara, persembahan ini harus dibawa di bait suci. Nah, masuk di dalam gerbang pintu, saudaraku, korbannya atau kambingnya atau dombanya atau lembunya itu terlebih dahulu dicek dulu, diperiksa dulu oleh imam. Imam secara khusus ya sudah dipersiapkan juga, teliti untuk apa? Ngecek dulu, dicek dulu, diperiksa dulu. Domba atau lembu yang dibawa oleh umat Israel ini domba yang bagus atau enggak? Jangan-jangan ada cacatnya atau ada lukanya, atau terlalu kurus, itu nggak boleh. Nah, kalau itu sudah lolos, ya quality control pertama saudaraku ya, dia udah masuk gitu dombanya. Kemudian domba ini disembelih di pelataran saudaraku. Disembelih, darahnya ditumpahkan dan sebagian itu dibawa masuk ke bait suci. Nah saudara, pintu gerbang di sini artinya Tuhan Yesus. Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus, dia adalah domba. Dia adalah anak domba yang disembelih. Darahnya harus ditumpahkan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk melayakkan kita. Untuk menguduskan kita. Menyucikan kita. Luar biasa ya saudaraku ya.
Tuhan kita luar biasa, cerdas sekali. Ya, Alkitab kita mencatat dengan tepat. Jadi Tuhan Yesus itu adalah anak domba yang dipersembahkan, yang darahnya menguduskan kita. Itu proses pengudusan yang pertama, saudaraku. Oke? Yuk, yang kedua. Proses pengudusan yang kedua adalah melalui kebenaran. Begini saudara, kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Setuju saudaraku ya? Katakan amin kalau setuju. Kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Tetapi saudara ingat sekali lagi, hidup kita masih dikuasai oleh tabiat dosa. Kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu, di dalam perjalanan hidup kita, setelah kita dikuduskan oleh darah Kristus, kita hidup harus berjalan kan saudaraku ya. Life must go on gitu ya. Hidup harus berjalan terus. Di saat-saat kita hidup di dalam dunia inilah ada proses pengudusan yang kedua, dimensi kedua. Apa itu? Yaitu melalui kebenaran. Melalui firman Tuhan. Oke, kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17, saudaraku, ayat yang ke-19. Kita baca dulu di ayat 17 ya. Yohanes pasal 17, ayat 17 dulu. Baru 18 dan 19. Kalau sudah ketemu katakan amin. Yohanes pasal 17, ayat 17. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jelas. Proses pengudusan yang kedua, dimensi kedua adalah pengudusan melalui apa saudaraku? Firman. Darah Yesus saja itu hanya membuka kesempatan kita untuk bisa datang kepada Bapa. Darah Yesus inilah, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib inilah, memberi kesempatan buat kita untuk bisa kembali kepada Bapa. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tanpa darah Yesus tercurah di kayu salib, kita tidak bisa punya kesempatan untuk masuk di dalam hadirat Bapa, dan kita tidak punya kesempatan untuk apa saudaraku? Memiliki hidup kekal. Nggak ada kesempatan itu. Tetapi karena darah Yesus inilah dicurahkan pertama kali untuk kita, maka kita punya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Kesempatan untuk datang kepada Bapa. Kesempatan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di dalam perjalanan kita masuk di dalam hidup kekal itu, dalam perjalanan hidup kita, kita pun juga harus mau masuk di dalam proses dimensi yang kedua, yaitu apa saudaraku? Dikuduskan dalam kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menguduskan. Jadi saudaraku, setelah kita ditebus oleh darah Kristus, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, saudaraku, dari pagi, siang, sore sampai malam, ketemu lagi pagi, setiap minggu, setiap bulan, kita lewati hidup kita jalani hidup kita dengan firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan yang menguduskan kita, pengorbanan darah Kristus, pencurahan darah Kristus di kayu salib, itu menjadi sia-sia. Berarti kita melecehkan, sekali lagi, kita melecehkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah habis-habisan berkorban buat kita. Darahnya dicurahkan di pintu gerbang. Supaya kita bisa masuk di dalam hadirat Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa meresponi dengan positif, kita hidup semau gue, gitu ya. Suka-suka kita, hidup tanpa firman Tuhan, ditegur firman Tuhan malah menolak, tidak mau diingatkan Tuhan, tidak pernah merenungkan firman Tuhan,
baca firman Tuhan juga nggak pernah. Saudara tetap terus hidup dalam kesenangan dunia, mengejar keinginan daging, nafsu dunia saudara penuhi tanpa firman Tuhan, maka saudara dan saya termasuk orang yang melecehkan darah Kristus. Saudaraku, maka kami dari GBI memiliki suatu prinsip bahwa kesempatan keselamatan dari Tuhan Yesus itu bisa hilang, saudaraku. Ya betul, pada waktu darah Kristus sudah dicurahkan, kita diberikan keselamatan, kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau hidup kita, maaf ya saudaraku ya, setelah itu kita hidupnya brengsek gitu ya saudaraku, hidup berbuat jahat, pikiran duniawi, walaupun kita sudah dibaptis sekalipun, percuma saudara. Sia-sia semuanya. Jadi saudaraku, Paulus mengingatkan kepada kita, untuk apa saudaraku? Mempersembahkan tubuh kita yang kudus, artinya dipisahkan, ya, kemudian disucikan, ya kan, dikhususkan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Pengudusan itu melalui dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah darah Kristus di kayu salib yang membuka kesempatan buat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, dan yang kedua adalah firman Tuhan. Ayat yang ke-19 saudaraku. Yohanes pasal 17 ayat 19. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya apa? Mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Wah, ini luar biasa. Saudara, dalam bahasa Inggris digunakan sanctify. Ya. Sanctify itu disucikan, dikuduskan. Tetapi kalau ada beberapa terjemahan di dalam bahasa Inggris yang lain, menurut NET, saudaraku, net, ya, NET, dikuduskan di sini memiliki pengertian set apart. Set apart, artinya dipisahkan. Tetapi dalam terjemahan lain, ada yang namanya dedicate. Dedication. Dedicate. Jadi gini loh saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah. Dia itu sedang seperti ini, menguduskan dirinya, artinya memberikan dirinya, mendedikasikan hidupnya, mempersembahkan hidupnya. Untuk siapa saudaraku? Untuk kita. Supaya, kalimat itu tidak berhenti, kalimat itu diteruskan oleh Tuhan Yesus. Supaya mereka pun, yaitu siapa saudara? Kita semua, saudara dan saya, diapain saudaraku? Didedikasikan juga. Dikuduskan di sini bisa dedication. Bisa set apart juga. Hidup kita saudaraku didedikasikan. Didedikasikan untuk apa? Untuk kekudusan, untuk layak di hadapan Bapa. Melalui apa? Firman-Nya. Jadi kalau saudara hidup tanpa firman Tuhan, saya katakan kekristenan saudara kosong melompong. Baptis tidak menjamin saudara masuk ke surga. Yang bisa menjamin saudara masuk ke surga, pertama darah Kristus, yang kedua adalah firman Tuhan. Kalau saudara tidak mematuhi firman Tuhan, saudara lebih mencintai kesenangan dunia ini, kenyamanan, ya itu tandanya saudara siap-siap dipisahkan, artinya terpisah dari Bapa selama-lamanya. Artinya saudara apa? Roma pasal 6 ayat 23, maut, upah dosa ialah maut. Bahaya saudaraku ya. Cepat-cepatlah kita bertobat. Saudaraku, ingat proses penyisihan dan pemisahan ini jangan kita lupakan. Saudaraku ya, kita nggak boleh lupakan. Dan kita tidak boleh menghindari. Jadi proses kekudusan yang kedua ini, dimensi kedua ini tidak boleh kita hindari.
Jangan seenak kita aja. Artinya apa? Oh, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat saya. Saya sudah berterima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah dibaptis. Saya sudah ikut perjamuan kudus. Saya sudah melayani Tuhan. Saya pasti masuk surga. Loh, belum tentu saudara. Karena ada sesuatu yang mesti kita lakukan adalah kita masuk di dalam hidup kekudusan. Rasul Paulus mengingatkan loh saudara. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, zoe, kudus, hagios. Kudus ini artinya benar-benar dipisahkan, saudaraku, dikhususkan dari kesenangan dunia, dari sekelompok dunia, dari dosa kepada kebenaran. Dan ini dibutuhkan proses pendewasaan dari firman Tuhan. Contoh saudara, gampang saja. Kalau perasaan saudara, saya tadi jiwa kita ini saudara ya, jiwa kita ada pikiran dan perasaan. Kalau perasaan kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, iri, terus firman Tuhan mengatakan, hai anakku, kasihilah sesamamu manusia. Kemudian jangan ingini apa yang ada di dalam di hidup saudaramu. Jangan kau iri. Jangan kau mencuri. Itu berarti saudara sedang dalam proses pengudusan. Tapi kalau saudara dasar bandel, kita ini bandel, saudaraku, orang Jawa bilang dablek gitu ya saudaraku. Saudara tetap iri. Saudara tetap dengki. Saudara tetap berbuat jahat, bermaksud untuk menjatuhkan saudara kita. Bermaksud untuk menguasai, bermaksud untuk apa saudaraku? Lebih. Kalau teman kita punya kendaraan satu, kita mintanya dua. Kita minta dihargai, kita dihormati lebih dari orang lain. Berarti saudara tidak mau masuk di dalam proses pengudusan. Padahal Rasul Paulus mengingatkan bahwa persembahkan tubuhmu hidup yang kudus. Itu perasaan saudaraku ya. Pikiran sekarang. Kalau pikiran kita penuh dengan pikiran jasmani, pikiran-pikiran bagaimana caranya aku bisa menjadi orang terkenal, bisa dihargai melalui harta yang kumiliki, dari mobil yang kukendarai, dari uang deposito yang kupunya, dari gadget-gadget yang kumiliki, supaya orang menghargai saya. Berarti saudara tidak mau diproses melalui firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan biarlah pikiran-pikiran Kristus dan perasaan Kristus ada di dalam diri kita. Nah saudaraku, ini kita harus benar-benar hati-hati saudaraku. Di zaman-zaman akhir ini, iblis ini sedang mencoba kita untuk apa? Memisahkan kita dari Tuhan, justru kebalik. Kalau kita dipisahkan dari dunia ini sama Tuhan Yesus, kan itu harus begitu. Yuk kita baca Filipi pasal 2 ayat 5, saudaraku ya. Filipi pasal 2 ayat 5. Ini yang harus dalam pikiran kita dan perasaan kita. Ini firman Tuhan saudara. Kita baca ya, Filipi pasal 2 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita bersama artinya kita nggak egois saudaraku ya. Bersama itu artinya kita ini sesama manusia. Terutama saudara di dalam Kristus. Tidak ada tuh pikiran kita untuk saling bersaing dengan teman kita. Nggak ada itu saudaraku punya pikiran jahat terhadap teman kita. Kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan, ini kebenaran. Saudara mau lakukan atau tidak? Saya mau lakukan atau tidak ini? Kalau saya dan saudara mau masuk di dalam proses pengudusan dimensi kedua, yaitu firman Tuhan, kita harus mengikuti firman Tuhan ini. Pikiran dan perasaan kita harus seperti yang terdapat di dalam Tuhan Yesus. Nah kalau saudara pikiran kita ini diparkir di dunia ini,
diparkir dengan kekayaan dunia ini, berarti saudara dan saya tidak sepikiran dan tidak seperasaan dengan Tuhan Yesus. Itu tandanya saudara dan saya tidak mau masuk di dalam proses pengudusan. Luar biasa saudara ya, firman Tuhan. Wah, ini baru pengudusan ya. Kita baru berbicara tentang persembahan yang hidup dan kudus. Kita belum masuk berkenan dan sejati. Oke, kita langsung ke berkenan. Kalau sejati belum cepat, kita sambung lagi saudaraku ya. Itu luar biasa firman Tuhan. Oke, selanjutnya. Kita harus memberikan persembahan kita secara kudus dan berkenan. Roma 12 tadi ya, ayat 1. Bahwa kita harus memberikan persembahan kita, hidup kita, tubuh kita, persembahan yang kudus dan yang berkenan. Nah, berkenan itu artinya apa saudaraku? Berkenan di sini artinya orang-orang ini atau tubuh kita ini apa orang bilang ya? Disetujui. Wah, saudaraku ya. Yuk saya bacakan bahasa aslinya saudaraku ya. Kata berkenan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 ini adalah terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani yaitu Eurestos. Maaf ya. Eurestos ya. Eurestos ini merupakan kombinasi dari kata eu dan erastos. Artinya saudaraku, fully agreeable, disetujui sepenuhnya. Jadi kata berkenan ini artinya tubuh kita yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu disetujui oleh Tuhan. Disahkan oleh Tuhan. Berkenan itu artinya benar-benar Tuhan itu, oh ini bagus. Ini yang saya terima. Ini yang benar-benar saya setujui. Itu baru berkenan. Saudaraku. Jadi maaf saudaraku ya. Berkenan itu bukan artinya saudara dari mulut aja. Mari kita persembahkan tubuh kita yang hidup berkenan. Tidak. Berkenan artinya apa? Bukan berkenan dengan pikiran kita. Enggak. Tetapi berkenan di hadapan Bapa. Disetujui. Agreeable. Full. Disetujui penuh. Mengapa Allah dapat menyetujui persembahan hidup kita, tubuh kita? Yang pertama, karena ia disenangkan dan hatinya itu disenangkan oleh tindakan kita. Tubuh kita. Bapa kita disenangkan oleh pikiran kita. Oleh perasaan kita. Dan oleh tubuh kita secara daging. Wah luar biasa loh saudaraku. Ini firman Tuhan ini satu ayat aja bisa berseri-seri saudaraku ya. Apalagi satu pasal. Bisa beratus-ratus saudaraku. Saya mesti pelan-pelan saudaraku ya. Yuk saya ajak semua jemaat belajar firman Tuhan pelan-pelan. Ya nggak usah buru-buru. Oke. Jadi gini saudaraku. Contoh ya seperti tadi. Kalau pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat di dalam pikiran dan perasaan Tuhan Yesus, maka secara otomatis pikiran dan perasaan kita berkenan di hadapan Bapa. Disetujui oleh Bapa. Otomatis mempengaruhi daging kita loh saudara. Kalau pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, ya kan? Perasaan kita dikuasai Roh Kudus, roh manusia di dalam diri kita lahir baru, ya kan, membuahkan buah-buah roh, ya kan, roh kita membuahkan buah-buah roh, kebaikan, kasih, penuh sukacita, itu kan penguasaan diri. Hidup kita berkenan di hadapan Bapa. Artinya disetujui, diakui oleh Bapa. Oh ini luar biasa ya saudara ya. Oke yang kedua, mengapa Allah dapat menyetujui atau mengakui persembahan hidup kita, tubuh kita? Yang kedua adalah kita terus hidup di dalam proses pengudusan Allah. Ini luar biasa ya. Kita harus hidup terus di dalam proses pendewasaan dan pengudusan Allah. Seperti tadi ya, darah Kristus dan firman. Firman sudah pernah kita bahas, kebenaran. Ada logos, ada rema. Logos
Rema. Logos firman Tuhan yang kita dengar, sekarang ini kita sedang mendengarkan, sedang mempelajari logos, saudaraku ya. Firman secara ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan pikiran kita dan roh kita. Rema itu artinya kita lakukan firman Tuhan. Sampai benar-benar secara otomatis roh manusia dalam diri kita yang menguasai pikiran dan perasaan kita. Itu baru lahir baru. Itu baru namanya berkenan. Ya sudah aku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mengapa alam itu cui persembahan diri kita, hidup kita? Karena persembahan kita ini benar-benar lengkap. Pikiran, perasaan, ya kan? Jiwa, saudara, roh, ya kan? Roh itu adalah roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita, ya, bukan roh Tuhan, bukan roh kudus, maaf. Tapi roh manusia yang ditempatkan dalam diri kita pelihara. Setiap hari, saudaraku. Kudus. Ya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ada waktu kurang lebih sekitar berapa menit lagi. Oke, sedikit lagi kita bahas mungkin sejati ya. Sejati tapi mungkin tidak habis hari ini. Gak apa-apa. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Pertemuan berikutnya. Oke. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Roma 12 ayat 1. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati. Kata sejati itu artinya dalam bahasa aslinya digunakan kata logikos. Logikos. Katakan bersama-sama. Logikos. Kata logikos ini akhirnya muncul bahasa logika. Logis, masuk akal. Jadi kalau persembahan tubuh kita, hidup, zoe, hagios, kudus, berkenan, eurestos, berkenan, dan semuanya ini kita kumpulkan, berarti persembahan kita merupakan ibadah kita yang sejati, yang apa? Masuk akal. Allah kita bukan Allah yang di luar akal manusia, saudara. Memang kuasanya di luar akal manusia. Pengetahuannya di luar kemampuan manusia, betul. Tetapi saudaraku, kata logikos ini, masuk akal ini artinya ada dua pengertian. Pertama, tubuh kita ini menjadi persembahan yang masuk akal, logis bagi siapa? Bagi Allah. Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang suci. Secara logikanya Allah, dia pasti meminta kita, membawa kita, mempersiapkan kita untuk apa, saudaraku? Untuk kudus dan layak di hadapan dia. Maka dikatakan kata berkenan, agreeable. Disetujui oleh Allah, masuk akal. Contoh, wah ini anakku satu ini, luar biasa. Persembahan tubuhnya ini loh, pikiran perasaannya, ya kan. Kemudian kehidupan jasmaninya, kesehatannya dia benar-benar jaga luar biasa. Ini baru benar-benar masuk akal. Nah, saudaraku, ini yang saya katakan masuk akal, logikos, sejati. Kemudian apalagi sejati yang kedua, logikos yang kedua. Logikos adalah masuk akal di akalan siapa, saudaraku? Akal sama kita. Kalau pikiran perasaan kita, kalau kehidupan jasmani kita benar-benar dalam kondisi yang fit, kondisi yang kudus, yang suci dan layak. Apa yang terjadi, saudara? Teman-teman kita di sekeliling kita akan melihat, wow, ini luar biasa nih orang. Hidup kita akan masuk akal buat mereka, saudara. Hidup kita akan disenangi oleh orang banyak. Ini orang ya, udah gua sakitin, udah gua jegal, udah gua omongin, tapi tetap aja ini orang mengasihi, mengampuni, tetap memberikan hidup yang baik, tetap melayani. Ini baru masuk akal. Saudara, kata sejati di sini artinya logikos.
masuk akal. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Oke, yang pertama dulu kita mengatakan bahwa Paulus, ini masuk kesimpulan saudaraku ya. Kesimpulan kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Menasihati. Paulus menasihati bukan memberikan pilihan. Paulus memberikan perintah. Ya kan? Untuk apa? Buat kita mempersembahkan tubuh soma. Tubuh yang ada pikiran, jiwanya, ada jiwa, ada roh, dan ada tubuh kita yang sehat. Tubuh yang apa, saudaraku? Hidup, zoe, berkualitas. Yang apa, saudaraku? Kudus. Kudus ini ada dua, dikuduskan oleh darah Kristus, dikuduskan oleh firman Tuhan. Kita harus masuk di dalam proses firman Tuhan, kita didewasakan, ada bagian-bagian kedagingan kita, roh-roh manusia kita yang masih tabiat dosa itu mulai dibersihkan oleh Tuhan, saudaraku, dipotong, saudaraku, dibersihkan seperti pohon anggur, saudaraku ya, dibersihkan. Wah, itu menyakitkan, saudaraku, nggak gampang, menyakitkan betul. Dan yang ketiga adalah berkenan. Berkenan ini apa artinya? Ini saya setujui. Dan semuanya itu menjadi ibadah yang sejati. Logikos, logika, masuk akal. Betul, saudaraku. Allah kita suci dan kudus. Allah kita memiliki langit dan bumi, alam semesta ini. Allah kita ada di tempat yang tersembunyi, Allah yang kudus, di tempat yang kudus. Logikanya, saudaraku, logisnya. Kita ini kalau mau masuk ke hadirat Tuhan, kita ini mau masuk langit baru dan bumi baru yang kudus, kita pun juga harus dalam kondisi sudah dikuduskan. Nggak ada tuh di langit baru, bumi baru, keinginan daging kita, kebencian kita, iri dengki kita masih ada, nggak ada. Orang-orang yang masuk langit baru dan bumi baru, langsung ke sorga adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus dan firman Tuhan. Nah, saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, ayo, mari kita periksa hidup kita, tubuh kita. Jiwa kita, roh kita, dan tubuh kita, daging kita. Sudahkah hidup kita sudah kita persembahkan di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita masih mempersembahkan hidup kita untuk kesenangan dunia. Anak-anak muda, Kasan Rasul selalu mengingatkan, ayo, semasa mudamu, persembahkan hidupmu. Tubuhmu jangan disia-siakan. Kesehatan dijaga. Jangan dibalik. Waktunya tidur, malah main game. Waktunya belajar, malah tidur. Waktunya main game, malah tidur juga, karena kecapean. Saudara, mari kita atur, hidup kita diatur loh. Kapan main game, kapan bisa belajar, kapan istirahat. Itu diatur. Loh, kita harus berkenan loh, tubuh kita harus hidup loh, saudaraku. Oke, anak-anak muda, Kak Santos ajak semuanya, ayo mulai memiliki pikiran-pikiran seperti itu. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang, nanti kita akan sambung lagi di tema-tema berikutnya, masih berhubungan dengan membangun manusia rohani, puji Tuhan. Sudah diselesaikan hari ini, tidak perlu membahas sejati di minggu depan lagi ya. Jadi sejati sudah selesai. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan langsung mengakhiri ibadah kita pada siang ini, saudaraku. Kita akan naikkan sebuah pujian. Sekali lagi kita naikkan pujian, selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi pengumuman, saudaraku. Di minggu depan kita masih ibadah secara online. Ya. Kemungkinan besar di Agustus kita akan ibadah tatap muka, saudaraku ya. Tapi kita akan lihat perkembangan dulu, ya. Nanti kita dapat diumumkan kembali. Nanti Om Denny akan mengumumkannya. Minggu depan, minggu terakhir kan? Minggu awal petang. Oh sorry ya, maaf. Agustus ya, sudah bulan Agustus. Bulan Agustus kemungkinan besar akan tatap muka. Karena ada perjamuan kudus, saudaraku ya. Akan dilayani oleh hambanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi mohon maaf, minggu depan kita sudah ibadah tatap muka untuk perjamuan kudus.
persembahan bisa dimasukkan di dalam ditransfer ke rekening yang sudah ada. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman Tuhan masuk di dalam pikiran dan perasaan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi makanan yang hidup bagi roh kami Tuhan. Sehingga roh kami kuat untuk dapat menguasai tubuh kami. Sehingga tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang zoe, yang berkualitas. Yang kudus, yang disucikan oleh darah Kristus dan firman Tuhan. Yang disetujui, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang masuk akal, sejati bagi Allah dan manusia sekitar kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan kami nasihat, artinya perintah bagi kami. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang hari-hari ini sudah mulai lost, sudah mulai kendor, sudah mulai enggak disiplin di dalam bersekutu dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui doa mereka, Alkitab tidak pernah dibaca. Kami mau bertobat Tuhan. Sebab firman-Mu itulah logos bagi kami. Dan kami lakukan menjadi rema dalam hidup kami dan kami bisa dilahirkan kembali. Kami mau masuk dalam proses pengudusan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami sehingga kami memiliki kesempatan untuk masuk di dalam kehidupan kekal. Tetapi terlebih dahulu dari itu Tuhan, biarlah tabiat dosa kami yang masih menempel dalam hidup kami, boleh kami bersihkan sedikit demi sedikit, terus menerus sampai layak, kudus di hadapan Tuhan, melalui firman Tuhan. Roh Kudus, Kau Allah yang selalu mengingatkan kami, Kau menyelidiki hati kami, menyingkapkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan sekali lagi untuk jemaat-Mu di GPI Pamulang 2. Tuhan menyertai kami di tengah-tengah kesulitan keuangan kami, kesehatan kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini, siang ini mengambil bagian di dalam pelayanan mimbar. Untuk WL dan singers, untuk pemain musik, untuk yang menyiapkan perangkat, perekaman,
untuk multimedia. Kami berdoa buat mereka Tuhan, jerih lelah mereka tidak sia-sia. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Kegiatan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan bagi kami. Setiap keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan persembahan kami juga yang ditransfer kepada rekening kami. Di dalam kami biarlah Tuhan juga menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Sehingga persembahan kami boleh kami pergunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Om Denny beserta keluarga. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami menyelesaikan ibadah kami. Dan kami akan meninggalkan tempat perekaman, gereja maupun di rumah yang akan melakukan semua aktivitas kami. Sertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudaraku kasih di dalam Tuhan. Kita akan pulang, kita akan menyelesaikan ibadah kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.